Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Febriadi dari SMK Negeri 1 Kejobong. Saya salah seorang peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas saya modul 1.1, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan bertujuan untuk menuntun dalam tanda petik segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun dalam hal ini diartikan yaitu menuntun atau membimbing, seperti halnya pada diri saya. Ketika sore hari saya mengajak anak saya yang kecil untuk berkeliling jalan di sekitar rumah, saya akan gandeng tangannya. Saya tuntun untuk berjalan, ya. Kemudian kalau di depan jalan itu ada batu atau lubang atau kayu, tentu saja batu tersebut akan saya singkirkan. Namun sebelum itu saya singkirkan, saya akan bilang, stop deh, berhenti dulu. Di depan ada banyak batu, ada lubang, atau bahkan ada ranting atau kayu yang menghalangi. Nah, sehingga kalau saya tidak sempat menyingkirkan atau halangan tersebut kecil, maka cukup saya ingatkan saja nanti agar anak saya, ayo dek lompat. Nah, biar dia tidak jatuh karena terperosok ke lubang atau terkena batu atau ranting tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian menuntun di sini, ketika anak saya tuntun, tentu anak kadang berontak, dia ingin lari, ya, ingin lari. Maka dari itu saya tetap menuntunnya, walaupun dia lari, saya akan ikuti, saya akan tetap gandeng tangannya sambil berlari-lari kecil untuk menjaga agar anak tersebut atau anak saya tersebut tidak jatuh tersandung karena berlari. Kemudian setelah berlari, anak saya tentu akan melihat sekeliling. Dia akan melihat tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Dia tentu akan ke situ tertarik. Kita beri kebebasan untuk anak ke situ. Dia akan melangkah ke tanaman. Kita ikuti saja ke tanaman, setelah itu dia pegang-pegang. Kemudian kita ingatkan, dek, sudah megangnya, jangan dicabut ya, nanti tanamannya jadi mati. Atau jangan dipatahkan rantingnya ya, kasihan tanamannya. Seperti itu. Sehingga sambil kita jalan dan membimbing anak kita, kita juga arahkan, kita beri nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat kepada anak kita tentang baik dan buruknya suatu perilaku atau kegiatan seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh konteksnya saya dalam mengajar, saya tetap membimbing anak-anak. Jadi apa maunya anak-anak? Ya, sebagai contoh ketika dalam pembelajaran saya, seringkali saya memberikan pelajaran berbasis project. Nah, di situ saya akan berikan namanya job sheet. Ya, jadi di dalam job sheet itu sudah saya berikan batasan-batasannya, tugas apa yang harus dia kerjakan, batasannya di mana. Seperti contoh ketika melakukan instalasi sistem operasi beserta fasilitas dari softwarenya. Di situ saya kasih batasan. Instalah aplikasi-aplikasi yang bersifat free ataupun trial saja. Jangan pernah melakukan instalasi software berbayar atau bahkan melakukan crack terhadap software tersebut, karena itu akan melanggar hukum. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain yang dalam konteksnya dalam keseharian saya mengajar, yaitu saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang memang sudah saya desain sedemikian rupa agar anak-anak bisa belajar di situ mengembangkan dirinya. Sebagai contoh dari platformnya Red Hat. Di situ ada berbagai metode atau cara belajar atau video pembelajaran atau fasilitas belajar, seperti halnya ada beberapa fasilitas seperti pengenalan Linux dasar, OpenShift, Kubernetes, OpenStack, atau bahkan Linux dasar yang lain. Jadi di situ sudah ada berbagai macam pembelajaran. Tinggal anak-anak saya arahkan, yuk pertama kita belajar modul Linux dasar. Setelah dia berhasil mengerjakan pembelajaran Linux dasar, apa yang saya lakukan? Saya kasih kebebasan, yuk silahkan dipilih ini dari beberapa pembelajaran, seperti halnya satu ada OpenShift, dua ada OpenStack,
3 misalnya ada pengenalan kontainer, 4 ada pengenalan Kubernetes, 5 ada fasilitas dari Docker. Silahkan kamu pilih mana yang menurutmu enak untuk kamu pelajari. Ya, jadi saya berikan kebebasan. Namun tetap saya tuntun. Jadi biasanya mereka untuk awal-awal itu belajar agak kesulitan, ya. Kemudian saya keliling dan saya lihat-lihat kesulitannya di mana, seperti ini, sini. Kemudian saya tuntun. Oh, kamu harus ke sini dulu. Setelah ini baru kerjakan yang bab ini. Jadi seperti itu. Istilah menuntun bagi anak-anak untuk mereka merdeka dalam belajar. Jadi mereka kita biarkan untuk belajar, kita bebaskan, namun tetap kita tuntun dan kita arahkan agar mereka tidak terperosok atau tersesat dalam pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa. Seperti itu. Kemudian sebagai seorang guru, konteksnya apa tantangan pemikiran KHD ini, ya. Tantangannya yaitu pertama tentu dengan kita tertantang dengan yang namanya fasilitas pembelajaran. Namun itu dapat kita tangani dengan adanya kita bekerja sama dengan pihak industri, yaitu menyiapkan labnya dalam bentuk lab virtual. Jadi di platform Merdeka Belajar juga rumah belajar juga di situ sudah disediakan tentang virtual lab. Jadi memudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran, walaupun belum semua virtual lab dapat difasilitasi oleh rumah belajar tersebut. Namun paling tidak kita sudah bisa belajar dari situ. Demikian presentasi dari saya tentang menuntun, ya, sesuai dengan belajar yang merdeka untuk siswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.